Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafis syurafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salata abdin qallat hilatuh wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa li kulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bi sirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim kama nawahu aslafuna as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat wa jami'it talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Dan insyaallah dengan syukur ini nikmat akhirat pun akan kita gapai. Bahkan kita insyaallah berada di puncak kenikmatan, yaitu surga Firdaus al-A'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan selalu kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi makhluk Allah yang paling indah baik secara zahir ataupun batin. Ma'asyiral hadirin, baiklah kita lanjutkan kajian kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Al-khad, pipi. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sifat pipi baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma khadduhu syarif faqad kana sallallahu alaihi wasallam asil al-khaddain. Wal khaddul asil huwa ma fihi istitalatun ghairu murtafi'il wajnah. Adapun pipi Nabi itu asil, kalau diarabkan asil. Apa itu asil kata ulama? Pipi beliau itu ma fihi istitalatun, agak memanjang, ramping tapi tidak cekung dan juga tidak tembam. Tengah-tengah, dan juga ghairu murtafi'il wajnah, tulang pipinya tidak menonjol. Tulang pipi baginda besar Nabi Muhammad tidak menonjol. Jadi tulangnya tidak menonjol, pipinya tidak cekung dan juga tidak tembam, akan tetapi halus dan juga memanjang. Itu sifat pipi baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ain, mata beliau. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan pertama bagaimana kuatnya indera pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dibahas sama pengarang kitab bagaimana tata cara Nabi melihat. Kemudian pembahasan yang ketiga sifat fisik mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pengarang kitab Abu Ya'sir Muhammad bin Alwi al-Maliki membahas tentang betapa kuatnya pandangan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Amma basaruhu syarif, adapun indera pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad wasafahu Allah Ta'ala biqaulihi ma zagal basar wa ma tagha." Telah disifatkan langsung oleh Allah Ta'ala tentang kuatnya pandangan mata Nabi dengan firman Allah Ta'ala ma zagal basar wa ma tagha.
pandangan Nabi tidak menyimpang dan tidak melampaui batas. Maksudnya apa kata para ulama? Jadi ayat ini turun ketika Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang kejadian Isra dan juga Mi'raj. Disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang amatlah besar, amatlah banyak di malam tersebut. Masuk ke surga, tempat yang sangat-sangat penuh dengan cahaya. Belum lagi Allah muliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tidak akan pernah ada satupun makhluk hingga hari kiamat kelak nanti di alam dunia ini di masa hidupnya melihat zat Allah Ta'ala secara sadar. Tidak akan pernah. Tapi untuk di akhirat kelak nanti Allah Ta'ala peruntukkan kepada hamba-hambanya yang mukmin yang akan masuk surga kelak nanti di akhirat. Nah, Allah Ta'ala sifatkan mata Nabi ketika di momen-momen besar saat itu penuh dengan cahaya, butuh indera pandangan yang sangat kuat. Kalau orang yang matanya tidak kuat, ketika ada cahaya yang sangat kuat, pasti matanya jikalau tidak menyimpang ke kanan ke kiri atau dia palingkan untuk melihat ke arah yang lain. Itu kalau kita tidak kuat melihat sesuatu seperti layar atau cahaya yang sangatlah kuat. Tapi mata Nabi Allah sifatkan mazagal basaru wa ma tagha, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak melewati batas malah melihat hal yang lain. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin, wa fi hada dalilu quwwati basarihi wa thabati. Dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan betapa kuat dan mantapnya indera pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di annal basara idza baharahu nurus sati. Karena pandangan jikalau dikagetkan dengan cahaya yang sangat berkilau, imma an yazila aw yahar, ada kalanya dia melenceng memandang ke kanan ke kiri, wa imma an yujawizal manzura ila ghairihi kalalan wa du'fan minhu, atau melihat hal yang lain malah karena tidak kuat atau lemah pandangannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sama Allah tidak seperti itu. Beliau menatap langsung dan beliau tidak berpaling sama sekali. Kemudian masih dalam sifat kuatnya indera pandangan Nabi. Wa tsabata fis sahih, dan ditetapkan dalam riwayat yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara bil laili fid dhulmah kama yara bin nahari fid dawn. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat di kegelapan malam hari, di saat gelap, di malam hari, di saat gelap pula, sebagaimana beliau melihat sesuatu itu di siang hari di bawah cahaya yang kuat. Jadi sangat terang, baik malam ataupun siang, pandangan Nabi sama-sama kuat. Kalau kita mungkin lihat pohon di ujung berapa meter, gelap, hitam, tidak kelihatan warna hijau atau kuning-kuningnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan persis layaknya seperti di siang hari. Nah, keistimewaan ini dikatakan oleh Qadimiyah. Qadimiyah ini pengarang kitab Asy-Syifa, termasuk ulama yang sangat memperhatikan ilmu syama'il, bagaimana kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fisik beliau dan juga akhlak-akhlak beliau dan seputar tentang Nabi. Nah, ini Qadimiyah berkata tentang di antara salah satu sifat Nabi di waktu gelap di malam hari nampak jelas memandang sesuatu layaknya kita di siang hari. Layaknya beliau pun di siang hari. Disebutkan oleh Qadimiyah, beliau berkata, wa innama hadatsan hadhil ayatu lahu ba'da lailatul Isra. Ini terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah malam Isra. Allah kasih indera pandangan yang sangat-sangat kuat setelah malam Isra dan juga Mi'raj.
Kama anna Musa yara namlatas sauda fil lailatil dhalma min masirati asyrati farasikh ba'da lailatit tur. Sebagaimana hal ini pun Allah pernah berikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa setelah di Tur Sina minta kepada Allah untuk dapat melihat zat Allah Ta'ala. Akan tetapi gunung goncang yang ringkas cerita daripada kisah Nabi Musa alaihissalam, baru melihat sedikit cahaya. Nabi Musa sudah pingsan. Itu Nabi Musa setelah kejadian itu Allah kasih indera pandangan yang sangat kuat. Beliau dapat melihat di malam hari yang sangat gelap dari jarak 10 parsah. 10 parsah itu kalau 16 parsah itu kurang lebih 82 km. Itu 16 parsah. Kalau 10 parsah kurang lebih beda tipis lah, palingnya 8, 50, 60. Nabi Musa dari jarak 60 km, 50 km kurang lebih, beliau dapat melihat semut hitam kecil di malam hari dari jarak 60 km. Semenjak Allah kasih kuat kekuatan di pandangan indera pandangannya Nabi Musa ketika semenjak beliau melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau pingsan terlebih dahulu sebelum melihat Allah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Lalu bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelas langsung melihat zat Allah dalam keadaan sadar, tidak pingsan, bahkan tidak berpaling pandangannya ke kanan ataupun ke kiri. Indera pandangan Nabi jauh lebih kuat ketimbang Nabi Musa alaihissalam. Bahkan diceritakan juga Nabi Musa semenjak beliau itu melihat Allah dan juga beliau mendengar kalam Allah Ta'ala, beliau mendengar suara apapun rasanya tidak enak, tidak kuat, tapi beliau tahan, beliau bersabar. Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kemuliaan yang kedua. Ini Nabi di malam hari yang gelap itu melihat layaknya di siang hari yang sangat terang dengan cahaya. Ini kekuatan di antara sifat kuatnya pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, wa kana yara min khalf kama yara min amam. Nabi Muhammad melihat ke arah belakang sama kayak Nabi melihat ke depan. Persis. Kalau kita melihat ke depan, belakang tidak bisa lihat. Nah, ini apakah termasuk mukjizat atau ada mata lagi? Tidak ada mata lagi. Ini dikatakan sama ulama termasuk bab mukjizat, termasuk khawarikil adat, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Muntahassul Syarah Wasailil Usul. Termasuk mukjizat Nabi dapat melihat ke depan dan juga ke belakang. Disebutkan dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuhan nas, inni imamukum, fala tasbiquni birruku'i wala bisujud, fa inni arakum min amami wa min khalfi. Duhai manusia, Nabi pernah bilang kepada sahabatnya, inni imamukum, sungguh aku ini imam salatnya kalian. Jangan dahului aku pas lagi rukuk dan juga sujud, kata Nabi. Sungguh aku ini dapat melihat kalian dari depanku sebagaimana kamu juga dari belakang. Aku baca tengok kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur para sahabat yang salatnya terlalu cepat, mendahului imam. Dan akan perihal ini banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadis. Aku dapat melihat dari belakang, kata Nabi. Dan bahkan banyak sekali kisah-kisah seputar hal tersebut. Ini yang ketiga. Nah, disebut lagi di kitab-kitab yang lain, di antara kuatnya tanda kuatnya pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam
kana yara fi suraya ahada asyara najman au ithnai asyar lailan wa nahara. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat melihat gugusan bintang, atau kan kelompok beberapa bintang kecil, gugusan bintang, bintang ini, bintang ini, bintang ini. Biasanya dapat dilihat di malam hari di tempat yang sangat minim cahaya atau tidak ada cahaya, di tempat yang sangat gelap. Itu kalau mata normal, tidak pakai alat, mata normal, mata yang paling kuat umumnya itu hanya dapat melihat 6 atau 7 gugusan bintang. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat 11 atau 12 secara keseluruhan gugusan-gugusan bintang tersebut. Kalau kita naik ke puncak gunung atau daerah samping pantai itu tidak kaki cahaya, walaupun cahaya mobil atau semisalnya sangat nampak sekali. Tapi kalau untuk kita sekarang ini gugusan bintang kurang nampak. Kenapa? Karena banyaknya cahaya, lampu di mana-mana, termasuk nikmat dari Allah. Ada lampu di mana-mana, cahaya di mana-mana. HP pun sudah bercahaya zaman sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Kalau zaman dulu banyak orang yang ahli ilmu falak, dengan bintang mereka paham ini itu. Mereka paham juga, oh ini biasanya kalau ada bintang ini tanda-tanda hujan. Walaupun tidak boleh diyakini seperti itu, karena sangat nampak jelas. Kalau untuk sekarang kita tak nampak, lihat ke atas, paling lihat bintang itu kadang-kadang. Itu pun jarang. Gugusan bintang tidak ada nampak-nampaknya. Tapi kalau di tempat gelap, matanya normal, sekuat-kuatnya mata cuma pacak melihat 6 atau 7 gugusan bintang. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat 11 atau 12 seluruh daripada gugusan-gugusan bintang tersebut. Jadi kalau kita nak simpulkan, yang disebutkan di dalam kitab-kitab seputar tentang kuatnya pandangan Nabi, yang pertama dalil maza wal basaru wa maqala tadi. Mata Nabi tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam Isra dan juga Mi'raj, menunjukkan mata yang sangat kuat. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat di malam hari di saat gelap sebagaimana di siang hari saat terang, mirip persis, sama jelasnya. Yang ketiga, Nabi dapat melihat ke arah depan dan juga ke belakang. Ini termasuk mukjizat sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Yang keempat, Nabi dapat melihat gugusan bintang secara utuh, 11 atau 12 gugusan bintang beliau dapat melihat secara jelas. Dan masih banyak lagi Nabi dapat melihat para malaikat, dapat melihat hal-hal gaib, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata-mata yang lemah atau mata-mata yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pengarang kitab menjelaskan lagi, melanjutkan bagaimana cara Nabi memandang. Ini kan tentang kuatnya pandangan Nabi tadi. Sekarang bagaimana cara Nabi melihat? Nabi mempergunakan pandangan itu macam mana? Bagaimana cara Nabi melihat? Pertama, wa fi hadits Ibnu Abi Halah, disebutkan di hadits Ibnu Abi Halah, wa idzal iltafata jami'an. Nabi itu kalau pengen noleh secara keseluruhan. Jadi sebelum kita bahas masalah noleh, jadi Nabi itu kalau berjalan itu tidak pernah noleh, sangat jarang sekali, kecuali kalau darurat. Kalau andai kata Nabi pengen noleh, bukan noleh hanya leher atau kepala saja, muter. Tidak, seluruh badan Nabi putar ke arah tersebut. Satu, kalau andai kata ada kawan ngomong yang ajak, kalau kita hadapkan seluruh badan kita itu termasuk bentuk ihtiram, bentuk pemuliaan, bentuk penghormatan. Tapi kalau noleh ini kurang menghormati. Nah, Nabi SAW yang pertama, Nabi itu kalau berjalan, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ini disebutkan dalam kitab Subulul Huda war Rasyad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu idza masya. Rasulullah itu kalau berjalan tidak noleh.
Tidak toleh kanan, toleh kiri, tidak. Fokus. Apa hikmahnya kata ulama? Rasulullah fokus dengan Allah, fokus dengan keridhaan Allah, fokus dengan urusan akhirat. Nah, tidak terlalu banyak jimok kemegahan duniawi. Dan ini pun diwarisi sama wong soleh. Kemudian wa kana rubbama ta'allaqa rida'uhu bisyajarati aw bisyai' fala yulfit. Dan sering kadang-kadang pakaian Nabi atau apa tuh rida Nabi tersangkut di pohon atau tersangkut di benda-benda lain. Nabi SAW pas nyangkut tidak noleh tetap, lepas jalan lagi, tidak noleh sama sekali. Wa kanu yadhakun wa kanu qad aminul tifatahu. Sahabat-sahabat itu kadang jalan sama Nabi, mereka tertawa, mereka bercanda, dan mereka merasa aman. Nabi tidak bakal noleh, karena Nabi SAW tidak gampang noleh. Dan juga ini termasuk tarku fudulin nazar, meninggalkan melihat hal-hal yang tidak penting. Dikatakan sama ulama, kalau kita tidak pacak khusyuk dalam sholat, dalam ibadah, dalam keseharian kita, pengen khusyuk, utruk fudulan nazar tuwaffaq lil khusyuk. Tinggalkan nyingok hal yang tidak penting, apalagi yang haram. Tinggalkan melihat hal yang tidak penting, maka engkau akan diberikan taufik khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama, jadi Nabi SAW itu kalau jalan tidak noleh, walau kecuali daruratnya. Yang kedua, jika Nabi hendak menoleh dikarenakan ada urusan, Nabi noleh seluruh badannya noleh, bukan hanya kepalanya saja yang menoleh. Ini yang kedua. Bagaimana tata cara Nabi SAW memandang, melihat menggunakan matanya. Kemudian yang ketiga disebutkan khafidut tarfi. Nabi ini sering menundukkan pandangannya. Tidak ada jelalatan, pucuk, noleh sana, noleh sini, lihat kanan, lihat kiri, sana sini dilihat. Tidak. Nabi lebih banyak menundukkan pandangannya. Yang keempat, nabaruhu ilal ardi atwalu min nabarihi ila sama. Pandangannya tertuju ke bawah, ke tanah, ke bumi, tertuju ke bawah lebih sering, lebih banyak ketimbang matanya tertuju ke arah atas, ke arah langit, ke arah atas. Ini yang keempat. Nah, ini kata ulama, apa hikmahnya? Banyak hikmah di balik itu, banyak alasan di balik itu. Disebutkan banyak sekali alasan sama ulama kenapa Nabi lebih sering pandangannya itu tertuju ke bawah, bukan tertuju ke atas. Yang pertama alasannya disebut sama ulama, likaunihi ajma'alil fikrah wa awsa'alil iktibar. Karena itu lebih gampang. Kalau kita sering lihat ke bawah, untuk tafakkur lebih gampang. Dan juga untuk mengambil ibrah, pikiran itu lebih cepat datangnya. Yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, hikmah yang kedua, listighalihi bil batin wa i'mali jananihi fi tadbiri ma bu'itha bisababi. Kenapa Nabi sering tengok ke bawah? Karena batin Nabi ini sibuk. Hatinya selalu sibuk bagaimana menyelesaikan tugas risalah dan tugas-tugas Nabi SAW. Jadi beliau itu selalu hammu, kesibukan Nabi, prioritas Nabi, bagaimana menyampaikan syariat itu tuntas. Jadi beliau pikirkan cara yang terbaik, ini itu sering berpikir Nabi SAW. Ini yang kedua. Alasan yang ketiga, likathrati hayaihi wa adabihi ma'arabi. Karena Nabi itu orang yang sangat malu sama Tuhannya dan sangat beradab kepada Allah Ta'ala. Tata cara yang beradab lebih sering menuntut ketimbang melihat ke atas, ketimbang menaikkan dagunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, annahu bu'itsa li tarbiyati ahli al-ardi la li tarbiyati ahli sama. Alasannya kata ulama, karena Nabi itu diutus untuk mendidik penghuni bumi, makanya lebih nengok banyak ke arah bawah.
bukan untuk mendidik penghuni langit. Karena Nabi sebagai pemimpin penghuni bumi. Ini 4 alasan di antara banyak sekali alasan-alasan yang disebutkan oleh ulama kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak memandang ke arah bawah ketimbang ke arah atas. Apa hukum nyingok langit? Kurang bagus, kurang beradab. Apa hukum nyingok langit? Nyingok ke arah atas. Kata ulamanya dalam kitab fikih, hukum nyingok itu ada 3. Selain nadrah muharramah, hukum nyingok ke langit itu, hukum nyingok ke langit itu ada 3 kata ulama. Kalau lagi sholat, makruh, sangat-sangat makruh. Bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkan. Yang pertama. Hukum yang kedua, kalau lagi doa wudu atau untuk tafakkur melihat tadabbur kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu sunnah. Itu dianjurkan dalam syariat. Kita tengok pojok untuk tujuan kita bertafakkur tentang kebesaran Allah. Itu sunnah. Nah, yang ketiga, selain keadaan-keadaan tadi hukumnya mubah. Boleh. Tapi adabnya jangan sering-sering tengok pojok kalau tidak perlu. Adabnya seperti itu. Jadi hukum melihat ke atas itu ada 3 hukum yang disebutkan oleh ulama-ulama fikih. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, di antara tata cara Nabi melihat, jullu nadharihil mulahadhah. Kebanyakan cara Nabi melihat itu mulahadhah. Mulahadhah itu melihat pakai ujung mata. Tekuan ujung mata sebelah tepi sini. Ujung sini. Bukan pakai kalau yang bagian sini. Dalam bahasa Arab itu ada mukun. Mukun itu tempat belek sini. Samping itu. Ada lihat. Ini ya, bagian tekuk yang kadang ada belek itu sebelah sisi tepi itu. Nah, kebanyakan cara Nabi melihat itu mulahadhah, pakai sini. Dari arah ini. Bukan dari arah yang dekat hidung ini. Apa bedanya? Ini kata ulama, Nabi itu keseringan jingoknya tata cara melihatnya seperti itu. Keseringan. Dan terlebih khusus urusan-urusan dunia. Apa tujuannya? Wong tuh kalau jingok pakai ujung sini, itu jingoknya secara global. Dak galak memperhatikan urusan duniawi layaknya pandangan yang sangat menginginkannya, sangat tamak akan dunia. Nabi tidak. Nabi makanya keseringan pandangannya itu pakai mulahadhah. Jingok secara global. Lain hal kalau untuk hal-hal baik, Nabi sangat memperhatikan. Tapi kalau untuk urusan duniawi, wabil khusus urusan duniawi atau kemegahan duniawi atau hal-hal yang tidaklah penting, rata-rata tata cara Nabi melihat itu mulahadhah. Pakai ujung ini nggak begitu. Bahkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak noleh kan tadi kita ngomong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak noleh sama sekali, jarang noleh. Makanya Nabi kalau melihat cek juga kata, pakai ujung mata sini. Nah, tidak noleh beliau kalau jalan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kalau anda perhatikan banyak sekali orang-orang soleh tata cara melihatnya seperti itu. Bukannya gaya mereka dewe, tidak. Mereka berusaha membiasakan diri agar cara melihatnya sama persis dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat. Kalau kita tengok pewaris, wong soleh, pewaris baik, masya Allah, tabarakallah, cara melihatnya, cara jalannya persis mirip. Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri itu sangat mendidik anak-anaknya dan juga murid-muridnya. Itu beliau kalau lagi majelis ta'lim atau apapun, anaknya diperhatikan majelis 3 jam kadang di kota Yaman, di negeri Yaman itu. 3 jam, 2 jam setengah. Itu tak boleh dari awal majlis sampai akhir majlis noleh. Kalau noleh ditegur. Jadi bisa ini fokus. Kalau nggak jingok. Pandangan mata. Fokus noleh sampai lama. Dari awal majlis sampai akhir majlis tidak noleh. Ini termasuk adab majlis. Kenapa?
Karena kalau kita lagi di majelis atau acara atau perkumpulan kita sering noleh, itu lebih cepat mengundang sifat suudzon. No, dia tidak datang belakangan, maju dulu. Hilang sudah. Kebaikan-kebaikan yang awalnya pengen kita dapat, sir-sir dari Allah, cahaya-cahaya dari Allah, kesatuan hati, hilang galau, buyar galau. Gara-gara kita noleh tak penting ketika di majelis. Bahkan zaman dulu ada wong soleh itu dipanggil pas dia lagi haji atau umrah ke kota Makkah. Dipanggil namun dia dari arah yang tidak tahu. Fulan tidak noleh dia. Tidak noleh sama sekali dia. Terus dilanjut lagi sama manggil itu. Aku maksud fulan bin fulan. Namun dia nama bapak dia boleh. Tetap tidak noleh. Wong soleh tidak noleh tetap. Yang aku maksud dari kota ini tetap tidak noleh. Siapa yang kau maksud? Ngomong dia. Dari kabilah ini. Nah, bukan saya. Bukan saya. Tidak noleh sama sekali. Subhanallah. Ini termasuk bagaimana tata cara wong soleh mengikuti jejak Nabi SAW. Dan ini sangat banyak sekali faedah. Lain hal kalau lagi naik motor. Oke, dia omongi kata Ustaz jangan noleh-noleh, jangan ngelirik sana sini. Selain hal darurat itu. Kalau tidak serempet uang atau apa deh. Itu darurat. Lagi naik motor, naik mobil, tak apa-apa kita noleh-noleh. Ini dalam keadaan tidak darurat. Jadi ada 5. Bagaimana tata cara Nabi SAW melihat? Ada 5 yang tadi barusan kita dengarkan. Yang pertama, Nabi itu kalau jalan tidak noleh. Tidak noleh kecuali darurat. Kalau andai kata Nabi nak nengok ke arah kanan atau kiri, pakai lirikan. Yang kedua, kalau andai kata Nabi pengen menoleh, itu menoleh bukan kepala doang. Seluruh badannya dihadapkan ke tempat yang bakal ditoleh itu. Yang ketiga, Nabi itu menundukkan pandangannya. Pandangannya sering ditundukkan. Yang keempat, Nabi melihat ke arah bawah itu lebih sering ketimbang melihat ke arah atas. Yang kelima, Nabi SAW keseringan cara-cara melihatnya itu mulahadzah, apalagi urusan dunia, pakai ujung tepi mata, agar melihatnya itu global baik, apalagi urusan dunia. Nah, kemudian yang terakhir pembahasan tentang bagaimana bentuk fisik mata Nabi. Wa yaqulu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kana sallallahu alaihi wasallam azimal ainain, ahdabal ashfar, ahdabal ashfar, musharrabal aini bi humrah. Sayyidina Ali ngomong, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifat fisik matanya, mata Nabi itu besar. Tapi tidak besar-besar yang besar cak mana tu, tidak. Tidak kecil, tidak besar, sedang tapi lebih mengarah kepada besar. Bagus mata besar itu. Terus tu ahdabal ashfar, bulu mata Nabi SAW panjang, lebat, lentik. Panjang, lentik ya, lebat sama lentik, persis. Panjang sama lentik kurang lebih. Kemudian musyarrabal aini bi humrah. Nah, mata Nabi ini putihnya ini putih bersih. Putihnya itu jernih. Karena ada kan yang putih jernih itu pandangan orang yang matanya putih jernih itu bagus. Putih jernih, subhanallah, ada sedikit lapisan warna kemerah-merahan, pink-pink dikit. Sedikit deh. Dan ini hal yang amatlah bagus di mata. Kalau ada merah-merah dikit, putih jernih, ada merah-merah dikit, itu sangatlah bagus. Kalau dalam segi mata. Kemudian warna hitamnya ini hitam pekat. Hitam pekat. Dan ini mata yang paling bagus, mata yang seperti ini. Dan ini mahbub. Dari zaman Arab dulu, dari zaman dulu ini mata yang paling didamba-dambakan sama orang, mata yang seperti ini. Mata yang paling indah dan banyak disebutkan dalam syair-syair sebagian orang Arab zaman jahiliyah, walaupun yang mereka puji-puji kekasihnya lah, inilah itulah. Kalau ada mata yang seperti itu,
mereka sangat-sangat puji dan mereka pun sangat menyukai hal tersebut. Jadi kita simpulkan bagaimana mata Nabi. Ada 4 sifat yang kita pelajari dari kitab ini. Yang pertama, mata Nabi itu besar, tapi tidak besar-besarnya, sedang mengarah ke lebih besar. Yang kedua, bulu mata Nabi itu panjang, lentik, lebat. Yang ketiga, putihnya jernih, ada sedikit campuran tipis-tipis kemerahan. Kemerahan alami, bukan merah sakit mata. Merah alami Yang keempat, hitamnya pekat. Ini sifat-sifat pandangan dan juga mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemuliaan, dapat melihat mata beliau, dapat melihat wajah beliau. Melihat beliau itu tidak sembarangan. Beda. Sahabat itu kalau ketemu berkumpul sama Nabi sekali, mereka lihat Nabi atau Nabi yang lihat mereka, langsung jadi sahabat, langsung mendapatkan fadilah sahabat karena hebatnya cahaya Nabi. Tapi kalau tabiin ke sahabat itu harus ada agak lama menurut sebagian ulama. Tidak cukup sekali temu, harus ada sedikit mulazamah, agak lama dikit kumpul karena cahaya sahabat sangat jauh kalau dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sahabat itu kalau dibandingkan sama kita tidak ganti apa-apanya sama sekali. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan kepada kita. Kita insyaAllah nak masuk bulan Rajab. Sebagian ngomong malam ni, sebagian ngomong kaki malam, sebagian ngomong tadi malam. Karena katanya kaki ruqyah, tidak ada ruqyah. Walaupun seperti itu, kita mulai gala-gala amalan. Malam tadi kita gawikan amal-amal Rajab. Age malam ini kita gawikan lagi doa-doa Rajab. Jangan lupa doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa Nabi. Ya Allah, berkahilah bagi kami Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban itu menyirami. Panennya hasilnya kaget di bulan suci Ramadan. Jadi pembiasaan diri kita mulai dari sekarang. Kita jago sholat jamaahnya, kita jago keseharian kita mulai. Yang malas baca Al-Quran mulai dari sekarang. Mulai sejuz, 2 juz. Jadi pas lagi Ramadan terbiasa 3 juz sehari. Jangan Rajab Sya'ban tak ngaji sama sekali, Ramadan langsung ngaji 3 juz, olahraga langsung sejam, bahasa gitu. Tak pernah olahraga langsung olahraga sejam. Sudah geram, sehari, 2 hari, 3 hari geram. Tidak lanjut lagi. Tipu sisanya. Mari kita mulai pemanasan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kata ulama, barang siapa yang jaga kehormatan Rajab, Allah kasih kemuliaan, dia bakal dapat menjaga kehormatan Sya'ban. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan Sya'ban, Allah kasih kemuliaan, Allah kasih balasan baik, dianya dapat menjaga kehormatan Ramadan. InsyaAllah mungkin sekian. Apabila ada kata-kata yang salah kami minta maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على ما أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه على الصحب
walhamdulillahi fil badri wat tanai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, apabila ada kata-kata yang salah kami minta maaf. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.